Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya, kompak Bu banget Fani. ya. Sungguh kompak. Jangan lupa Kayak- dijawab. Jangan jawab ya, jangan berjawab ya. Yang jawab insya Allah dapat Berkah pahala, dapat pasti berkah. ya. Sama nih kompaknya kayak baju kita hari ini, Bu Fani. betul, merah, putih, lutut kaki. Oh, bukan. Oh, bukannya itu jadi nyanyi ya, Bu Bukan Risma jadi ya. nyanyi. Nah, hari ini kembali lagi bersama podcast BK SMA Telkom Bandung. Bersama saya Guru BK Risma Diana, dan featuring bintang tamu kita hari ini adalah siapa? Bu Fani, guru matematika. Wow, luar biasa sekali ya. Featuring kita hari ini adalah guru matematika. Wow. Nah, Bu Fani, gimana nih kabarnya? Kita tanya dulu kabarnya. Kabarnya hari ini Bu Fani gimana? Alhamdulillah Bu Risma baik. Bu Risma gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sesuatu. Nah, karena kabarnya baik, nah mungkin kita tanya-tanya dulu nih aktivitas nih Bu Fani selama adanya pandemi COVID-19. Apa aja sih aktivitas Bu Fani? Aktivitasnya tidak ada yang berubah sih Bu Risma ya. Tentunya kita sebagai guru, mungkin yang berbeda itu kita biasanya ngajar di sekolah nih Bu Risma, Ya. ketemu anak-anak secara langsung. Aduh, Ibu juga udah kangen ya, pengen ketemu anak-anak. Pengen saling nyapa di kelas. Udah kangen gitu banget ya. karena jujur berbeda banget ya Bu Risma ngajar online itu. Kalau misalnya ngajar langsung kan kita bisa tatap muka langsung dengan anak-anak. Ya. Makanya kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, amin. Jadi kalian kan bisa ketemu lagi dengan Ibu, Bu Risma, dan guru-guru lainnya di sekolah. Nah, bedanya ya Bu Risma, keseharian saya kalau di rumah itu pastinya ngajar online, Senin Ngajar sampai Jumat ya online. Bu Risma, ngajar online tentunya. Terus Sabtu Minggu biasanya diisi dengan kegiatan olahraga dulu di pagi hari. Nah, kan kalau misalnya sekarang kan udah zaman digital ya Bu Risma, Ya. meskipun kita tidak bisa misalkan jogging di luar atau misalkan aerobik di luar, tapi kan ada ya Bu Risma ya di YouTube. Jadi bisa tuh olahraga dulu pagi-pagi Bu Risma, biasanya seperti itu. Terus siangnya biasanya ya kan sebagai guru ya, biasanya di weekend juga masih memeriksa tugas-tugas siswa. Seperti itu aja sih Bu Risma, mengisi kesibukan dengan hal-hal positif lah. Dengan hal-hal positif luar betul. biasa. Saya guru SMA Telkom. Masya Allah. Ya, mungkin Bu Fani karena sekolah kita mungkin sebelum pandemi pun kita sudah menerapkan pembiasaan khususnya di pembelajaran berbasis ICT. Betul, Bu Risma. Pembelajaran dengan menerapkan dan memanfaatkan teknologi-teknologi digital di era modern seperti ini. Betul. Mungkin untuk kelas 10 ini sesuatu hal yang baru ya. Iya. Karena sebentar lagi kita bakal ujian Bu Fani. Wow, Bakal- PTS ya Bu Risma PTS, ya. penilaian tengah semester satu. Iya, Oke. PTS satu. Satu ya yang pertama. Satu. Nah, mungkin kalau untuk kelas 11 dan kelas 12 mungkin udah pernah ya. Nah, untuk kelas 10, nah gimana sih Bu Fani gambarannya nanti kita ujiannya? Gambarannya seperti apa? Nah, kemarin ini Bu Risma SMA Telkom pastinya ya untuk demi kelancaran nanti PTS ada yang namanya simulasi Bu Risma. Simulasi. Iya, pasti udah kan. Siapa yo yang belum Ayo, siapa yang simulasi? belum? Pasti udah semua kayaknya, Bu Fani. pasti udah semua sih kan. Disiplin siswa SMA Telkom ya. Nah, ada simulasi Bu Risma. Simulasinya seperti apa sih? Jadi nanti kita itu ujiannya menggunakan Google Form Bu Risma. Google Form. Iya, betul. Online ya, Bu Fani ya? Online. Iya. Sejujurnya SMA Telkom itu sebelum pandemi pun sudah menggunakan Google Form Bu Sudah Risma menggunakan untuk Google ujian. Form, Jadi iya. IT-nya luar biasa SMA biasa. Telkom. Ya, seperti tadi itu ya Bu Risma. seperti tadi ya Bu Fani, SMA Telkom sebetulnya sebelum pandemi pun sudah menerapkan pembelajaran Betul, ICT ya. pembelajaran ICT. Iya. Mm-mm. Setelah itu mungkin apa sih yang harus disiapkan? Dipersiapkan harus ya. mantengin apa sih Bu Fani kalau ujian gitu? Kalau ujian yang pertama tentunya ya kita harus persiapan diri dulu ya, persiapan diri, jaga kesehatan. Tentunya kalau sudah sehat jasmaninya, sehat rohani, tentunya kan kita akan mengisi soal-soal ujian nih. Persiapkan
materi-materi pembelajaran yang akan diujiankan, banyak latihan. Nah, jangan kalau misalkan kalian nih minta nih kisi-kisi, biasanya Bu Risma kisi-kisi tapi tidak dikerjakan ya Bu Risma. Nah, sama aja bohong. Sama dong, aja Bu Bu Risma. Jadi harus dikerjakan gitu Bu Risma. Mungkin ada tambahan dari Bu Risma? Ya, mungkin untuk adik-adik kelas 10 nanti akan menghadapi ujian. Yang pertama harus dilakukan adalah pantengin grup WA. Oh iya, harus betul. pantengin grup WA. Karena kan di mana Bu gitu ya, untuk anak Harus kelas 10 di mana Bu? Di Tenang, share-nya ya. Tenang. Wali kelas akan selalu membimbing dan mengarahkan kalian Betul. ya. Tinggal kitanya harus persiapan ya. Selain persiapan diri lahiriah, tadi kita baca-baca kisi-kisi, latihan kisi-kisi, kita juga persiapkan rohani ya. Dimulai dari niat. Niat, betul. Ya, berdoa, terus minta doa juga sama orang tua. Insya Allah ya, kalau sudah seperti itu dilancarkan, nilainya sesuai harapan. Amin. Nah, Bu Fani, ngomong-ngomong nih, Bu Fani kan guru matematika. Iya. Nih, pandangan pelajaran matematika nih sama guru matematika kan biasanya, guru matematika galak, betul ya Bu Fani? Galak nggak? Galak nggak? Yo. Nggak ya? Nggak ya. Terus pandangan matematika katanya, bikin pusing. Pusing Seperti nggak itu ya? nggak? Terus katanya matematika nih banyak rumus yang susah buat dihafalin. Nah, untuk problematika seperti itu, tanggapan dari Bu Fani seperti apa? Ya, namanya suatu ujian itu ya pasti ada yang merasakan sulit, susah. Tapi bagaimana kita mempersiapkan untuk datang ujian tersebut Bu Risma? Yang pertama tadi kan selain kita mempersiapkan jasmani dan rohani, tentunya kita harus belajar dong. Belajar. Nah, kan kalau misalkan tidak belajar, bagaimana kita akan bisa? Nah, belajarnya seperti apa nih Bu Risma? Nah, seperti apa Bu Fani? Biasanya kan bukan hanya matematika ya. Kalau untuk matematika sendiri ada latihan soal, kerjakan latihan soalnya. Karena kalau misalkan kalian tidak terbiasa dengan latihan-latihan soal, pasti akan menemukan kesulitan. Tapi ketika niat di dalam diri kita pengen bisa matematika, insya Allah semua itu tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah semua pasti bisa Bu Risma, diawali dengan niat. Kemudian pasti kalau ada niat kita pengen belajar, habis belajar pasti latihan soal. Terus Bu Risma nih jangan lupa, belajar matematika itu tidak selalu di sekolah saja Bu Risma. Nah, tidak hanya di sekolah ya. Terus di mana aja dong? Nah, sekarang kan Bu Risma ya era digital dong, anak-anak dong, gadget. Gadget, Gampang kan akses YouTube, jangan yang ditonton drakor, prank drakor. Nah, kan bisa di situ banyak video pembelajaran. Wah, tadi tuh pelajaran matematika pertidaksamaan rasional. Searching latihannya, gimana cara mengerjakannya. Cari latihan soal sendiri boleh Bu Risma. Nah, Bu Fani, kalau SMA Telkom ya tentu kita punya YouTube masing-masing pelajaran sendiri ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Khususnya di channel Bu Fani yang untuk pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya juga silahkan dicari aja ya, tinggal cari aja linknya dan konten YouTube-nya. Seperti itu ya gitu Bu Risma. Jadi intinya kita tuh tidak melulu belajar di sekolah saja melalui guru, tapi bisa juga melalui media pembelajaran yang lainnya. Jadi dijadwalkan nih, misalkan Senin belajar matematika di sekolah, nanti Rabu kan nggak ada nih pelajaran matematika, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalian jadwalkan di antara hari-hari itu belajar matematika Bu Risma. Diulang kembali, betul ya, Bu karena Fani, memang tidak cukup sekali gitu Bu Risma. Tidak cukup sekali. Seperti itu. Nah, Bu Fani mungkin tidak hanya matematika ya teman-teman. Betul, semua pelajaran Bu semua Risma. pelajaran yang termasuk eksa mungkin membutuhkan Betul. latihan supaya masuk gitu ya pembelajarannya kita mengerti. Nah, kalau untuk pembelajaran yang non eksa nih, tips-tipsnya untuk belajar itu seperti apa nih biar gampang masuknya ya. nggak keluar kemana-mana lagi Bu Fani. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Enggak lah, siswa SMA Telkom. Siswa SMA Telkom nggak seperti itu ya. Luar biasa. Gen biru. Biru itu apa aja sih Bu Fani? B, berdisiplin. Integritas tinggi, religius, dan unggul. Nah, untuk pembelajaran non eksa nih Bu Fani tadi yang non eksak ya Bu Risma, pengalaman saya ya kan ibu juga mengalami nih mengalami masa sekolah dulu ya waktu SMA itu biasanya kalau misalkan non eksak itu ya tentunya
membaca buku, Bu Risma. Banyak membaca ya, Bu betul. Fani. Jadi dipahami, jangan hanya dihafal saja, dipahami maknanya apa. Seperti itu sih Bu Risma. Kalau saya pribadi biasanya untuk mengingat nih, emang sih tidak dimungkiri kita butuh menghafal. Nah, cara menghafalnya misalkan sudah dibaca terus ditulis Bu Risma. Biasanya kalau menulis itu jadi double gitu Bu Risma, jadi kita mengingat dan membaca juga membaca ya Bu Fani. juga, seperti itu sih. Bu Risma pribadi gimana dulu waktu sekolah? Mungkin kalau dulu pribadi ya Bu Fani lebih banyak membaca dan memaknai bacaan itu Bu Fani. betul. Jadi kalau misalkan baca, hanya baca saja biasanya 5 Lupa menit ya, kemudian Bu. langsung lupa. Tapi kalau memaknai, oh iya tergambar, oh iya anatomi tumbuhan itu seperti Iya, ini. Ada betul. gitu Bu Fani, Gambarannya bayangan-bayangan jadi ya. hafal gitu ya. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa nih dicoba di rumah yang masih kesulitan banyak membaca ya, literasinya ditingkatkan ya Bu Risma. Ya, sebagaimana moto kan ada bilang bahwa membaca akan membukakan jendela dunia. Masya Allah, Subhanallah, jendela dunia. ya, jendela dunia. Makanya kita sebagai generasi muda untuk menjadi generasi yang unggul tidak menutup kemungkinan kita buka jendela dunia dari sekarang. Ya. Betul. Nah Bu Fani, tadi kan sudah kita bahas ya tips dan trik untuk menghafal pembelajaran eksa dan non betul. eksa. Nah selain itu juga Bu Fani, kita juga harus menjaga kesehatan mental. Pastinya Bu Nah, Risma. salah satunya adalah dengan menjaga komunikasi dengan baik, tetap bersyukur Iya. dan menerima apa yang ada dalam diri kita dan terus meningkatkan yang belum ada dalam diri kita. Betul. Yang tadi kita bahas dulu ya, komunikasi yang baik akan memberikan respon yang baik juga. Betul. Kalau komunikasinya negatif akan memberikan dampak negatif Respon juga. negatif. Maka dari itu silahkan kita latih dari sekarang, komunikasi kita harus positif. Betul. Baik sama guru, teman-teman di rumah, Orang tua, ya. Lalu banyak teman-teman yang di luar sekolah juga nggak apa-apa. Betul. Yang penting komunikasinya positif. Betul. Selanjutnya juga kita harus pandai bersyukur. Alhamdulillah kita ditempatkan di tempat yang baik. Kita belajar dan sekolah di SMA Telkom yang insya Allah kita dapat bersama-sama Iya. saling mensupport cita-cita satu sama lain. Iya betul ya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bersyukur dalam setiap keadaan. Seperti Iya. itu ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali ya kalau misalkan kita pandai bersyukur, bisa bersyukur, Nikmat Allah tambah. Allah tambah ya. Betul. Nah, terus kita harus tahu nih Bu Fani, kita itu sebetulnya kekurangannya di mana, Betul. kelebihannya apa, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, Betul, khususnya Bu di Risma. kepribadian. Contoh, saya memiliki kekurangan malas membaca nih Bu Fani ya. Berarti saya harus meningkatkan cara membaca atau belajar membaca saya. Salah satunya dengan mencari motivasi membaca tersebut. Ya misalkan kesukaan ya Bu Risma, misalkan Kesukaan. sukanya dulu deh, nggak suka buku pelajaran, Nah. misalkan sukanya baca novel dulu, Novel. misalkan silakan. Nanti dari situ kan kalian udah mulai minat suka membaca. Nah mulai ke buku-buku pelajaran tuh. Jadi tumbuhkan dulu minat membacanya Minat ya. membaca, motivasi belajarnya digali dulu, nanti bakal ketemu keluar. Nah selain itu juga Bu Fani ya, dalam menjalin hubungan yang positif selain komunikasi tadi, kita kan pasti punya teman ya. Betul. Punya teman kan? Punya Ya toh, dong. punya dong. Coba di sini angkat tangannya yang temannya lebih dari 10. Komen. Ayo angkat tangannya. Oke, yang temannya lebih dari 30. Bu Fani lebih dari 30 nggak? Oh, Wih, lebih. ya. Amin, Untuk amin teman-teman ya. yang temannya lebih dari 100. Lebih nggak? Lebih just dulu dong. Oh iya. Oh Tetap iya, tetap ya social distancing. distancing. Nah, untuk teman-temannya banyak kan pasti teman tuh kalau dihitung kita banyak banget ya. Iya. Dan kita bakal bisa sharing lebih banyak lagi, khususnya dari hal belajar tadi untuk mempersiapkan. Nah, satu sama lain teman tugasnya adalah saling Mengingatkan dalam hal kebaikan Kebaikan. pastinya, karena teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan dalam kebaikan pastinya Bu Risma, betul? Iya, betul. Dan kalau misalkan kita teman yang bisa saling mengingatkan, tentu ada yang disampaikan ya Bu Fani, dan Betul. yang disampaikannya Bisa itu menerima ya, bisa menerima. Nah, untuk kita memberikan pesan yang tepat, tentu kita harus melihat ya, mana teman-teman yang bisa langsung disampaikan pesannya. Ada
ada teman-teman yang mungkin harus lebih pelan-pelan gitu ya pesan yang diberikannya. Nah, salah satunya dalam latihan komunikasi yang baik di tugas BK ada berikan pesan kepada teman, nama kontennya ya Bu Fani. Gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak di rumah jangan lupa yang belum dikerjakan memberikan pesan ke teman-teman yang dekat atau teman-teman yang hanya teman tahu boleh. Dan itu sudah masuk banyak di Instagram. Di Instagram ya, tadi juga udah lihat ya Bu. Pesan yang disampaikan adalah pesan yang positif ya. Pastinya, ya. betul dan sekali. Jangan lupa untuk tag teman-temannya dan tag SMA Telkom juga biar masuk ke Instagram kita. Ya, kita bakal langsung baca-baca ini contoh-contoh pesan positif yang diberikan ke teman kita yang sudah langsung ya diupload. Ini hasil karya siswa SMA Telkom. Betul. Ini banyak banget ya, luar biasa. Banyak banget ya. Bacain yuk Bu. Oke, kita bacain Bu Risma dulu yang deh. pertama ya. Ada dari Joshua Samuel Vincent dari 12 IPA 2. Iya, 12 Ini MIPA 2 temennya ya. yang di tag banyak ya. Kalian salah satunya nggak ya nih? Lodi, Ikro, Dimas Pratama, Nurul, Lintang, Saumi, Pajai, Rehan. Nah, luar biasa ya buat teman-teman yang udah di tag ya, alhamdulillah. Pesannya seperti ini, hindari sakit apalagi COVID, jangan lupa berdoa sebelum PTS Betul. nanti, harus yakin nilai PTS bakal memuaskan 100, semangat! Amin, semangat. Luar biasa ya pesannya. Harus optimis ya Bu Risma, Harus betul. optimis. Ada lagi nih Bu Risma, ini Ya. dari Maura Tazkia dari 12 MIPA 3 ini. Nah, pesannya adalah the test is coming soon. Don't forget to learn. Yap. Yap. Katanya yap. Ini banyak nih teman-temannya yang di tag, ada Rahmatia, Bintang, Nadia Oktavia Nisa, Nuri, Sabila, Selin, Dinda dan Alfredo. Tuh. Teman-temannya banyak ya yang di Banyak tag ya. Iya, jadi kita itu kan sebentar lagi nih the test is coming soon. Sebentar lagi kan PTS ya Bu Risma. Iya. Betul kata Maura nih. Jangan lupa buat belajar karena kalau misalkan tanpa belajar bagaimana bisa kita akan mengerjakan. Betul Bu Risma. Next, Bu Risma, Meskipun gimana? online ya Bu Iya, Fani, betul, kita tetap betul. harus belajar. Nih ada Betul. lagi dari, ini siapa ya namanya ya? Siapa, Nama coba? IG-nya Tuble. Tuble titik H ya. Terus teman-teman yang di tag-nya Prima, Raihan, Raya, Krisna, Freza, Fatur. Kayaknya ini kelas 12 ya? 12 kayaknya Kelas itu. 12 ya. Nih, dan segenap anggota Rockwool. Wow, ini kayaknya punya komunitas teman-teman tersendiri ya yang luas. Iya. Pesannya seperti ini. Dengan kebersamaan semua pasti ada jalan. Lalu ditambah pantun nih. Ikan hiu makan tomat. Cakep Bu Risma. PTS semakin dekat. Nah, nyambungnya dari mana Bu Fani? Nyambungin aja lah, Nyambungin Bu aja, Risma. yang penting ada PTS-nya. Positif, yang penting positif. Ya, mengingatkan bahwa PTS Mengingatkan. semakin dekat, berarti harus lebih semangat belajarnya. Ayo Bu Fani, kita cari lagi Ada lagi pesan-pesan. nih dari siapa ini, Kulsum. Kulsum ini kelas 11 nih. Pesannya katanya selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Semangat PTS-nya. Bagus Luar ya ini biasa Kulsumnya. ya. Jadi selalu ada harapan Bu Risma bagi teman-teman online di rumah yang selalu berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Jadi doa dan usaha. Betul ya Bu Iya. Risma ya, ikhtiar Luar dan doa biasa ya. Sungguh Masya Allah. kreatif banget nih ya. Ada beberapa lagi yang bakal kita bacain. Silahkan, Ini Bu dari Risma. Rifki_Reyhan. Oh iya Rifki. Nah, teman-temannya yang di tag ini ada Rizal Zakir, ada di sini. Ada Izati Zahrani Iya. dan ada Alman. Nah, pesannya seperti ini Bu Fani, pantun lagi nih, lagi-lagi. nih. Pantun lagi, lagi. cakep. Oh, Kalau belum sekarang ya? pantun nyambung nggak ya? Nah, nggak tahu nih. Kita baca ya. Buah nangka, buah kedongdong. Cakep. Semangat dong. Oh nyambung Bu Risma. Nyambung ya. Meskipun Singkat, singkat, padat, padat, bermakna. Bermakna. Luar biasa Rifki. Apalagi kalau misalkan pesannya langsung disampaikan ke yang dekat sama kita. Wah Masya Allah. Kayak saya kan ke Bu Fani ya, dekat semangat kan? dong gitu ya. Semangat Bu Fani kan beda ya rasanya, luar Semangat biasa. dari semua. Ada lagi Bu Fani yang luar biasa pesan-pesannya? Luar biasa.
Ini tadi udah dibacain ya sama Bu Risma yang ikan hiu. Ya. Oke, kita akan cari dulu. Nah, di sini. Tadi sama ya, ini pesannya ini dari Anissa Jakiatuns. Anissa Jakiatuns. Kelas pakai 12 S. ya ini ya? Ini kelas 12 ya. Yang 12 kayaknya. Pesannya katanya semangat guys, jangan lupa belajar guys. Guysnya banyak ya. Kalau kata pepatah mah tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan. Gitu Cena. Ya. Masya Berarti sesuatu Allah, harus ya. benar-benar sungguh-sungguh ya. Ya kalau kalian mau kalian harus sungguh-sungguh. Betul. Ya kalau Semangat, ragu-ragu guys. nanti nggak dapat. Ragu-ragu itu adalah dari setan, Bu Risma. Jadi Astagfirullah ya Bu Auzubillahi Fani ya. minasyaitonirrajim ya, jauhkan ragu-ragu. Nih, ada beberapa lagi ya, sedikit lagi. Ini Ya, dari silakan. Nisa_749. Wah, kode kayaknya ini ya. Kode tanggal lahir Teman-teman mungkin. teman-teman yang di tag-nya di sini ada @erin261, kode lagi nih. Ada @belvanabila, ada @anggiira, @ahsya, @anissa puspita, @zenita, @gat RNA. Gimana tuh bacanya? Gatan apa ya? Gatan. Ya, itulah mungkin gitulah ya. Dan yang terakhir @zak04. Pesannya seperti ini. Hey kalian, semangat belajarnya, jangan lupa juga kewajibannya. Kita berjuang bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng, and hopeful you get satisfactory result. Fighting guys. Oh luar biasa fighting, ya, guys. fighting. Ini Fighting. tahun terakhir kebersamaan kayaknya kelas 12 Oh, nih. iya ya, tetap semangat ya kelas 12. Pandemi pasti berlalu. Amin. Ya, untuk dua pesan terakhir nih. Dua Bu Fani. pesan terakhir nih, Ya. ada dari Nabila. Oh, ini juga dari 12 MIPA 3 nih. Yang di tag-nya ada Vili, Novia sama GMNW, siapa ya? Itulah ya, pokoknya temennya. Pesannya katanya, kata Nabila, keep up the spirit and don't give up. Don't forget to pray and try. Nah, sama lagi ya Bu Risma, ini kasih semangat lagi, katanya jangan menyerah. Terus jangan lupa berdoa dan berusaha. Itu tadi. Luar biasa ya Bu Fani ya, kalau kita saling menyemangati satu sama lain kan. Masya Jadi Allah ya. saling menebarkan Hal positif. Betul. Ya. Dan ini yang terakhir, Bu Risma, dari silakan. Nadia Mutiara. Oh iya. Teman-teman yang di tag-nya ini disembunyikan, jadi saking banyak banget ya Masya nggak kebaca. Allah. Pesannya seperti ini. Semangat belajar teman-teman. Hidup tidak selalu tentang cinta, tapi tentang cita-cita. Cie, Wow, cie. luar biasa Masya ya. Allah, ada Ternyata- cinta-cintanya gitu ya. Iya, cita-cita Bu Fani. Oh iya. Cita-cita. Ya, cita-cita ya. Cita-cita. Jadi untuk teman-teman semua, Betul. teman-teman kita semua, ujian bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, Betul. tapi hal yang kita persiapkannya Betul. dengan mempersiapkan diri baik lahir maupun Maupun batin. batin. Tadi kan kita sudah bahas tips-tips untuk cara belajar pembelajaran eksa dan non eksa, dan tak lupa juga menjaga kesehatan mental, dan juga kita tadi telah bacakan pesan-pesan positif dari teman-teman online SMA Telkom Bandung. Untuk kritik dan sarannya Bu Fani, mungkin kita terbuka luas ya, silahkan di kolom komentar. Betul. Akan kita bahas di podcast selanjutnya dan Jangan lupa kesempatan komen ya, selanjutnya. like Jangan and lupa share. like, subscribe, dan share podcast kita. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.